Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Tias Azhara Putri dengan NIM 2100005067. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai iman kepada qada dan qadar. Seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai seorang muslim tentu saja mengetahui dan juga memahami bagaimana segala sesuatu itu berjalan, dan juga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah salah satunya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik kehidupan kita dari kita lahir, kemudian nantinya kita mati, bagaimana kita mendapatkan rezeki dan juga jodoh ataupun banyak hal lainnya, itu tidak hanya karena kemampuan manusia, tapi ada campur tangan Allah di situ. Tentu saja seperti kematian dan kelahiran. Nah, di situ adalah sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meyakini dan mengimani bahwa adanya qada dan qadar Allah. Karena dengan kita meyakini dan mengimani bahwa adanya qada dan qadar Allah ini membuat kita akan lebih bersyukur. Dan kemudian mengenai pengertian qada itu sendiri dapat dipahami sebagai keputusan Allah pada sejak zaman azali, atau mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan kelak. Kemudian qadar itu adalah realisasi Allah atas qada terhadap diri manusia sesuai kehendaknya. Kemudian dalam kitab milik Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Mubti di sini yang berjudul Al-Insanu Baina Musayyar wa Mukhayyar, ini adalah dua hal yang terjadi pada manusia. Karena kan ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Nah, untuk matahari dan bulan ini adalah berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Kemudian pada manusia sendiri ada dua hal, yaitu musayyar dan mukhayyar itu tadi. Musayyar yang artinya dipilihkan. Nah, kemudian untuk mukhayyar sendiri itu adalah diberi pilihan. Nah, dua hal yang berbeda ini adalah sesuatu yang berpengaruh pada takdir yang terjadi pada manusia. Musayyar ini adalah pilihan. Contohnya seperti ketika kita tidak bisa untuk memilih sendiri, kita ingin dilahirkan oleh siapa dan kita ingin mati di waktu kapan. Tentu saja tidak bisa yang seperti yang request seperti itu. Nah, kemudian karena ya ini sudah Allah tetapkan dan juga sudah Allah pilihkan untuk kita. Kemudian mukhayyar, kita ini juga manusia diberi pilihan. Kita bisa memilih bagaimana takdir kedepannya kita akan berjalan seperti apa. Tentu saja ketika semisal kita ingin mendapatkan kejayaan, otomatis kita harus mengusahakan hal tersebut. Namun, apabila kita sendiri tidak ingin mengusahakan, apakah bisa kita mendapatkan? Kecuali ya memang karena ada faktor lain begitu. Otomatis kan kembali lagi pada usaha kita. Bahkan ada dalam sebuah ayat, yaitu Allah tidak akan mengubah takdir suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Nah, dari situ kita memahami bahwa Allah itu juga dengan kita diberi pilihan, kita juga bisa mengusahakan hal tersebut agar menjadi kenyataan dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ada juga
seperti yang saya kutip dari kajian Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang mampu mengubah takdir kecuali doa. Nah, jadi formula untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita raih dan juga sesuai dengan keinginan kita yaitu ada beberapa, yaitu melalui doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, atau biasa kita singkat itu duit. Nah, 4 hal ini merupakan hal-hal yang penting untuk kita apabila kita ingin mencapai sebuah kejayaan misalnya ya. Nah, dengan berdoa Allah akan membantu kita. Namun kembali lagi, berdoa itu bukan untuk memaksa Allah. Kita hanya memohon. Apabila Allah memberi, alhamdulillah. Namun apabila belum diberi ya, itu namanya adalah ya kembali lagi, itu esensi doa. Esensi doa adalah kita memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah. Namun mungkin kalau misalnya tidak langsung diiyakan gitu, itu berarti Allah ingin melihat sejauh mana kita berusaha. Nah, dengan usaha, ikhtiar, nah dua hal ini bisa menjadi Allah, oh kamu tuh pengen banget ya gitu. Nah, dengan usaha ini nanti ketika kita sudah melakukan doa, usaha, ikhtiar, nah itu bagaimana nanti hasilnya, kita hanya berpasrah kepada Allah. Ya Allah, ini usahaku. Jika Engkau meridhoi, tolong bantu ya Allah. Nah, disitulah nanti Allah akan membantu kita. Akankah takdir kita ke hal tersebut atau belum? Nah, kalaupun belum, jangan langsung berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Tidak, karena nanti insya Allah kedepannya akan ada beberapa hal yang sudah Allah siapkan, karena dengan kesabaran, keikhlasan, dan juga banyak hal yang telah kamu usahakan, kemudian akan Allah bantu untuk mencapai hal tersebut, mungkin dengan cara yang lain ataupun diganti dengan hal yang lebih baik daripada yang kamu inginkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.